Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik, itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau,
Aku mempunyai banyak, adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian, jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau, sehingga diterimanya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian 33 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah mengulurkan kebaikan Kristus. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah: Esau berlari mendapatkan Yakub. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif, berbuat baik atau membalas dendam. Kepala Ishayah baru saja terkena lemparan bola liar pada suatu pertandingan bisbol dalam kejuaraan regional liga kecil. Ia jatuh ke tanah sambil memegangi kepalanya. Syukurlah, ada helm yang melindunginya dari cedera serius. Ketika pertandingan dilanjutkan, Ishayah memperhatikan bahwa anak yang melemparkan bola tadi tampak terguncang akibat kesalahan yang tidak disengaja olehnya. Ishayah pun melakukan tindakan yang luar biasa. Ia menghampiri pelempar bola itu, memeluknya dengan hangat, dan meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Dalam situasi yang dapat berujung dengan kekacauan, Ishayah memilih untuk mengulurkan kebaikan. Dalam Perjanjian Lama, kita melihat Esau mengambil pilihan serupa yang sebenarnya jauh lebih sulit. Ia memilih untuk membatalkan rencana balas dendam yang telah lama dipendamnya terhadap Yakub, saudara kembar yang pernah menipunya. Ketika Yakub pulang setelah 20 tahun di pengasingan, Esau memilih mengulurkan kebaikan dan pengampunan daripada membalas kesalahan yang dahulu diperbuat Yakub kepadanya. Saat melihat Yakub, Esau pun berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, Esau menerima permintaan maaf Yakub dan memberitahu Yakub bahwa ia baik-baik saja. Ketika seseorang menunjukkan penyesalan atas kesalahan yang pernah dilakukannya terhadap kita, kita mempunyai pilihan, menunjukkan kebaikan atau membalas dendam. Saat kita memilih untuk merangkul mereka dengan kebaikan, kita telah mengikuti teladan Yesus dan membuka jalan menuju rekonsiliasi. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan Anda pernah menerima kebaikan saat mengakui kesalahan Anda? Bagaimana Anda dapat menunjukkan kebaikan kepada orang lain saat ini? Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Yakub dan Esau adalah anak-anak kembar Ishak. Nama Yakub berarti pemegang tumit, dan ini menunjukkan seseorang yang menyandung orang lain, kemungkinan untuk kepentingannya sendiri. Kita melihat hal ini ketika Yakub menyandung Esau untuk merebut hak kesulungannya, lalu menyandung ayah mereka, Ishak, untuk merebut berkat Esau. Tipu daya Yakub mengakibatkannya harus hidup di pengasingan selama beberapa dekade. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 6 berkata, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Firman Tuhan mampu menjadikan segala sesuatu, termasuk langit. Kesaksian ini ditulis pemazmur dalam Mazmur 33 ini.
Jika kita membaca Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat 9, kita akan melihat bahwa pemazmur mau menyampaikan langit dan bumi, sesungguhnya diciptakan oleh Allah. Oleh firman-Nya Allah menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Kesaksian lain terlihat dari penulis kitab Ibrani yang mengatakan bahwa karena iman kita mengerti, percaya, mengakui bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Mengapa pemzamur mengangkat kejadian alam? Penulis Perjanjian Lama selalu menggunakan kejadian alam yaitu langit dan bumi, sebagai contoh konkret yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Contoh, Abraham dijanjikan oleh Allah. Selain itu, berita penciptaan kita temukan juga dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian dikatakan, semuanya dijadikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Hanya menjadikan manusia, Allah membuat serta membentuknya dari tanah. Itu menjadi sempurna setelah Allah menghembuskan nafas dari mulutnya. Bila kita bandingkan dengan upaya manusia untuk menjadikan daratan, harus dengan biaya yang sangat besar melakukan reklamasi. Untuk menjadikan bendungan harus mempersiapkan dana serta tenaga yang besar. Tapi lihatlah, dunia yang begitu besar, daratan dan samudera yang luas, gunung yang tinggi serta semua yang berharga di dalam bumi dan air. Kebesaran Tuhan dalam penciptaan alam semesta mendorong kita percaya kepadanya, agar kita setia dan bersyukur serta memuliakan nama-Nya. Dalam rasa syukur itulah setiap orang mengolah bumi dan air menjadi berkat bagi semua orang. Bukan sebaliknya, menyengsarakan dan membuat manusia menderita. Kepada mereka yang begitu gegabah merusak alam untuk kepentingan pribadi atau kelompok, harus mengingat bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan. Mereka harus takut merampas dan merusak ciptaan Tuhan. Orang melakukan wisata alam terdorong untuk bersyukur kepada Tuhan karena alam yang begitu indah. Bila melihat keindahan Danau Toba, kita melihat kebesaran Tuhan. Namun sangat disayangkan bila masih saja ada orang yang merusak dan membuang sampah sembarangan sehingga merusak keindahan tersebut. Bersyukurlah atas kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, serta kesempatan memelihara dan mengolahnya dengan baik. Karena itu, marilah kita menghargai firman Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cara memelihara alam dengan sebaik-baiknya. Mempunyai segala-galanya di dalam Tuhan. Alkitab mencatat kejadian yang mengemuka yang melatar belakangi kehidupan kedua orang anak Ishak, Esau dan Yakub, yaitu peristiwa perselisihan tentang hak kesulungan. Esau sebagai yang sulung, telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub dengan sepiring masakan kacang merah, sehingga Yakublah yang mendapat berkat anak sulung dari Ishak. Lalu Esau menjadi marah dan bermaksud membunuh Yakub. Yakub pun melarikan diri ke tempat Laban pamannya. Sejak saat itu, Esau dan Yakub terpisah. Setelah sekian lama berpisah, Kejadian 33 ayat 1 ayat 11 mencatat tentang pertemuan kembali antara Esau dan Yakub. Perjumpaan kembali ini ditandai dengan pemberian persembahan dari Yakub kepada Esau sebagai tanda salam kasih. Dalam hal ini, terdapat perbedaan di antara kehidupan Esau dan Yakub dalam menilai dan memandang berkat-berkat yang telah dimilikinya. Ayat 9 menyatakan bahwa Esau mempunyai harta yang banyak, tetapi ayat 11 menyatakan bahwa Yakub mempunyai segala-galanya. Ukuran Esau adalah ukuran secara manusia jasmani. Esau mengukur segala sesuatu yang ia miliki berdasarkan ukuran dari seorang manusia jasmani. Ukuran banyak yang dipandang Esau adalah ukuran banyak secara duniawi.
Ketika ia mempunyai banyak, maka ia merasa bangga secara manusia dan itu cukup baginya. Ketika seseorang menilai berdasarkan ukuran kebutuhan jasmani, maka ketika ia mempunyai banyak, hal itu dianggap cukup baginya. Mempunyai harta yang banyak dianggap cukup, punya keluarga dianggap cukup, punya pekerjaan dianggap cukup, dan ketika semuanya berjalan baik-baik saja dianggap cukup, asal keperluan jasmaninya terpenuhi, itu cukup baginya. Ia sama sekali tidak melihat dari sudut pandang rohani. Ia mengabaikan kebutuhan rohani dirinya. Orang seperti ini, ketika segala sesuatunya belum banyak, ia akan merasa kurang, sehingga ia akan berusaha mencari terus-menerus sampai sesuai dengan ukuran jasmaninya. Bukankah hal ini juga dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak memiliki pengenalan yang intim dengan Tuhan? Yang dicari dan diuber adalah kepuasan jasmani dan kekayaan duniawi. Ketika Anda mengukur segala sesuatu yang Anda punya menurut ukuran manusia jasmani, maka sesungguhnya Anda akan kecewa. Mengapa? Karena ketika yang dicari itu belum banyak sesuai standar Anda, maka Anda akan terus mencari dengan sekuat tenaga dan kemampuan Anda, dan Anda akan dilelahkan oleh ukuran Anda sendiri. Jika Anda seperti itu, Anda perlu mendekat kepada Tuhan. Cari dan gali hubungan yang indah dengan Tuhan, maka Ia akan membuat Anda tenang dan damai. Bukankah firman-Nya berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ukuran Yakub adalah ukuran menurut kasih karunia Tuhan. Yakub mengakui bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah pemberian Tuhan. Yakub mengukur segala berkat-berkat-Nya berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dan jika ukuran yang dipakai adalah menurut kasih karunia Tuhan, maka Yakub mempunyai segala-galanya. Demikian bagi kita. Ketika kita menilai segala sesuatunya menurut ukuran Allah, kita mengakui bahwa semuanya karena kasih karunia-Nya, maka kita akan mempunyai segala-galanya. Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus." Segala yang dimiliki oleh orang percaya diukur menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kolose 1 ayat 15 dan ayat 16 berkata, "Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di sorga merupakan milik Tuhan Yesus, dan Dia ada di dalam kita." Efesus 1 ayat 18 dan ayat 19 berkata, "Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya." Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus mendapat bagian menurut ukuran sorga. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam kasih karunia-Nya."
Mari ukur segala sesuatu yang kita miliki menurut ukuran kasih karunia Tuhan. Ukuran kasih karunia adalah ukuran rohani atau ukuran sorga yang sesuai standar Allah. Ketika segala sesuatu kita pandang menurut ukuran kasih karunia, maka ucapan syukur kepada Tuhan yang mengalir dari kehidupan kita, sekalipun mungkin belum banyak menurut ukuran orang-orang dunia atau secara jasmani, tetapi rohani kita penuh dengan rasa syukur atas segala kemurahan-Nya. Bandingkan dengan apa yang dicatat dalam Lukas 12 ayat 13 sampai ayat 15 berkata, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Juga perhatikan apa yang tertulis selanjutnya dalam Lukas 12 ayat 19 sampai ayat 21 berkata, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Kita harus kaya di hadapan Tuhan, artinya segala kekayaan yang kita punya, harus kita akui bahwa semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan kekayaan itu janganlah kita nikmati untuk kepuasan sendiri, tetapi salurkanlah untuk memberkati orang lain serta membantu pekerjaan Tuhan. Jangan menggantungkan hidup kita kepada ukuran harta dunia. Dan jangan ukur pencarian kita kepada Tuhan dengan ukuran harta dunia. Ukuran harta dunia akan membawa kita pada ketamakan, kekecewaan, hidup yang tidak damai, kelemahan, dan tidak tahan uji. Tetapi ukurlah segala sesuatu yang kita lakukan dan kerjakan menurut ukuran kasih karunia yang Tuhan sudah dan akan terus berikan kepada kita. Ukuran kasih karunia akan mendatangkan kekuatan, kemenangan, dan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 1 dan ayat 2 berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." Sekali lagi, mari ukur segala sesuatunya menurut ukuran kasih karunia. Sama seperti Yakub yang mempunyai segala-galanya oleh karena kasih karunia Allah, Anda pun dapat mempunyai segala-galanya di dalam Tuhan. Percayalah dan berserahlah kepada Tuhan, maka Ia akan memberi kesanggupan kepada Anda. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yakub? Kehidupan Yakub dimulai dengan perjuangan. Sebagai anak kembar dalam kandungan ibunya bersama Esau, ia berusaha merebut posisi dan dilahirkan dalam keadaan sedang memegang tumit Esau. Nama Yakub terjemahannya dapat ditafsirkan sebagai, ia menipu. Ketika Ribka, ibunya, bertanya kepada Allah apa yang sedang terjadi di dalam kandungannya, Allah menjelaskan bahwa sedang ada dua bangsa di dalam kandungannya yang kelak akan berpisah. Salah satu akan lebih kuat, dan yang tua akan melayani yang muda. Yakub dan Esau tumbuh dalam kehidupan nomaden,
Esau menjadi pemburu yang ahli dan suka berada di padang terbuka, sedangkan Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Esau, seorang pemburu, merupakan anak kesayangan ayahnya karena daging buruan yang ia bawakan pulang adalah kesukaan Ishak. Sebaliknya, Yakub adalah anak kesayangan ibunya. Sikap pilih kasih inilah yang akan menghantui generasi penerus keluarga itu, terutama dalam kaitannya dengan Yusuf, putra Yakub. Yakub begitu menyukai Yusuf sehingga menimbulkan iri hati di antara para anaknya yang lain, dan iri hati mereka hampir menyebabkan Yusuf meregang nyawa. Ketika Ishak sudah tua dan penglihatannya kabur, ia mengira ajal sudah dekat dan merencanakan pemberian berkat anak sulung pada Esau. Ketika mendengar rencana ini, Ribka bersiasat menipu Ishak supaya Yakub yang diberkati. Dengan demikian Yakub merebut berkat dari ayahnya. Atas penipuan itu, Esau bersumpah akan membunuh Yakub ketika masa berkabung atas kematian ayahnya berlalu. Namun yang terjadi, ayahnya masih hidup selama 20 tahun mendatang. Ribka menyadari dendam Esau dan menghimbau Yakub. Ribka meminta supaya Ishak mengutus Yakub mencari istri dari kaumnya sendiri, sehingga Ishak menyuruhnya pergi ke pamannya bernama Laban yang tinggal di kampung halamannya di Haran. Dalam perjalanan Yakub, ia bermimpi melihat sebuah tangga menuju ke surga di mana Allah berada di atas dan para malaikat sedang naik turun melaluinya. Gambar ini diulang oleh Yesus dalam ucapannya pada Natanael. Allah meyakinkan Yakub akan penyertaannya dan mengulangi janjinya yang ia beri pada Abraham. Dengan dasar pengalaman itu, Yakub menamai tempat itu Betel, yang berarti rumah Allah, dan ia bersumpah akan melayani Allah. Setelah Yakub berdiam di Haran, Laban menawarkan imbalan atas pekerjaannya menggembala kawanan ternaknya. Yakub membalas dengan tawaran jika ia bekerja untuk Laban selama 7 tahun, maka ia ingin menikahi Rahel, putri Laban, yang ia kasihi. Akan tetapi, di kemudian hari, Yakub bakal menyadari bahwa pamannya merupakan penipu sekali berdirinya sendiri. Pada malam pernikahan Yakub, Laban menukarkan putri sulungnya, Lea, sebagai pengganti Rahel. Akhirnya Laban setuju memberi Rahel pula, setelah melewati masa pernikahan seminggu dengan Lea, jika ia bersedia bekerja 7 tahun lagi lamanya. Yakub setuju dengan rencana itu. Meskipun kedua wanita itu tetap menyandang status istri, Yakub lebih mencintai Rahel dibanding Lea, sebuah sumber perseteruan dalam keluarga mereka. Rahel mandul, sedangkan Lea melahirkan putra pertama Yakub, Ruben. Kelahiran ini diikuti oleh kelahiran 11 putra lainnya dari Lea, Rahel, dan kedua hamba perempuan mereka. Putra-putra inilah yang menjadi leluhur kedua belas suku Israel. Setelah kelahiran Yusuf, anak pertama Rahel dan putra ke-11 Yakub, Yakub meminta supaya Laban melepaskannya kembali ke wilayahnya. Laban meminta Yakub tinggal dan meminta supaya Yakub menyebutkan upah yang diharapkan. Yakub hanya meminta kambing yang berbintik dan belang dari kawanan ternak Laban yang ia gembalakan. Tidak jelas mengapa hal itu terjadi, namun ketika Yakub menempatkan dahan-dahan potong yang terkupas sehingga berpenampilan belang di hadapan ternak yang kawin, anakan yang dilahirkan juga belang dan berbintik sehingga ia dapat mengklaimnya untuk dirinya sendiri. Yakub melakukan praktik ini khusus kambing domba yang kuat, sehingga kawanan ternaknya kuat, sedangkan ternak Laban lemah. Yakob menyadari bahwa sikap Laban serta putra-putranya berubah pada waktu itu.
Pada waktu itu Allah memerintah supaya Yakub kembali ke tanah leluhurnya dengan memberinya janji, "Aku akan melindungi engkau." Yakub meninggalkan Haran, dengan membawa para istri dan anaknya dan ternak yang telah ia peroleh. Ketika Laban menyadari kepergian Yakub, ia mengejarnya. Namun Allah memberitahu Laban melalui mimpi, "Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Laban bertanya mengapa Yakub pergi secara diam-diam dan mengingatkannya bahwa ia bisa saja menyerang Yakub jika tidak dihimbau Allah. Ia juga menuduh Yakub mencuri patung dewa-dewanya. Rahel telah menyembunyikan patung-patung itu tanpa sepengetahuan Yakub dan dengan itu meneruskan kebiasaan warisan tipuan menipu. Pada akhirnya Laban dan Yakub berpisah setelah mengadakan sumpah bahwa mereka tidak akan saling menyerang. Setelah itu Yakub harus menghadapi Esau, saudaranya. Meskipun 20 tahun telah berlalu semenjak mereka bertatap muka, ancaman mati Esau masih segar dalam ingatannya. Yakub mengutus hamba-hambanya mendahuluinya dengan membawa berbagai persembahan untuk Esau. Dan jika ditanya, untuk menjawab bahwa Yakub sedang menyusul di belakang mereka, para hamba itu malah kembali pada Yakub dan memberitahunya bahwa Esau, dikawal oleh 400 orang, sedang datang menemuinya. Karena takut bahwa Esau hendak membinasakannya, Yakub membagi keluarganya menjadi 2 kelompok, dengan harapan setidaknya salah satu kelompok dapat meloloskan diri dari serangan. Yakub berdoa supaya Allah menyelamatkannya, dengan mengingatkan Allah bahwa ia telah mengutus Yakub kembali ke tanah Abraham dan telah berjanji akan memberkatinya dan memperbanyak keturunannya. Yakub kemudian menambahi persembahan untuk Esau, yang ia utus berkala, dengan harapan menenangkan Esau. Pada malam itu ia mengutus pergi para istri dan anaknya. Ketika ia berada seorang diri, di tengah malam penuh ketakutan, Yakub bergulat dengan sosok yang ternyata adalah Allah. Sosok itu memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Namun ketika fajar menyingsing Yakub tidak melepaskannya juga. Ia meminta berkat dan diberitahu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub menanyakan nama sosok itu dan kemudian mengerti bahwa sosok itu adalah Allah. Yakub menjuluki tempat itu Penil, karena ia sadar bahwa ia telah melihat Allah sedangkan dirinya masih hidup. Perlawanan itu dan perubahan namanya menjadi permulaan baru bagi Yakub. Reuni dengan Esau ternyata bukan serangan yang ia bayangkan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Esau menawarkan menemani Yakub dalam perjalanannya. Yakub menolak, dengan alasan ukuran rombongannya. Yakub juga menolak ketika Esau menawarkan pengawalan oleh kelompoknya. Sepertinya Yakub tidak sepenuhnya mempercayai Esau, dan oleh karena itu, daripada menemui Esau di Seir, Yakub membawa keluarganya melalui rute lain dan membeli tanah dan berdiam di atas tanah yang dijulukinya El Elohe Israel atau Allah Israel ialah Allah. Meskipun ia telah diberi nama baru, Yakub sang penipu masih waspada terhadap orang yang hendak menipunya. Dari sini kita mengamati bahwa penipu selalu curiga terhadap motivasi orang lain dan sulit melepaskan kesiagaan. Kejadian 34 merekam kisah tragis pemerkosaan putri tunggal Yakub bernama Dina, dan serangan balas dendam yang digencarkan saudaranya Simeon dan Lewi terhadap segenap komunitas pemerkosanya. Sekali lagi,
kita mengamati bagaimana tipu muslihat warisan orang tua diturunkan pada anaknya, melalui cara mereka mengalahkan musuh mereka. Yakub marah atas perbuatan putra-putranya, dan dalam ketaatan terhadap Allah, memindahkan keluarganya kembali ke Betel, di mana Allah menampakkan diri kembali pada Yakub dan mengulangi berkat-Nya. Dalam pertemuan Yakub dengan Allah, ia menerima janji bahwa dari dia akan muncul raja-raja dan berbagai bangsa, dan bahwa tanah yang Allah janjikan pada leluhurnya bakal menjadi warisannya. Yakub dan keluarganya kemudian pindah dari Betel ke Migdal Eder. Di tengah perjalanan, Rahel melahirkan putranya yang kedua, dan putra Yakub yang ke-12 Benyamin. Rahel mati dalam proses persalinan. Yakub bersatu kembali dengan ayahnya, Ishak, di Mamre. Ketika ayahnya meninggal, Yakub dan Esau menguburkannya. Tidak jauh berbeda dari ibunya, Yakub juga memihak pada sosok tertentu. Rahel adalah istri kesayangannya, dan anaknya dengan Rahel, Yusuf dan Benyamin, adalah anak kesayangannya. Yusuf sedemikian disayang sehingga para saudaranya yang lain iri hati terhadapnya dan menjualnya sebagai budak. Namun Allah menyertai Yusuf, dan akhirnya ia makmur di Mesir dan menyelamatkan keluarganya, termasuk Yakub. Ketika paceklik melanda, Yakob meninggal di Mesir dan diawetkan dengan rempah-rempah sesuai perintah Yusuf. Yusuf beserta saudara-saudaranya membawa jasad Yakub kembali ke Kanaan dan dikuburkan di samping Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Lea. Sebelum ia meninggal, Yakub memberkati ke-12 putranya dan meminta supaya dirinya dikubur di gua yang telah dibeli oleh Abraham. Yakub juga memberkati kedua putra Yusuf dengan memberi berkat anak sulung pada yang bungsu, lain daripada ayahnya yang tertipu dalam memberi berkat anak sulung pada Yakub. Secara sengaja Yakub menyilangkan tangannya untuk memberi berkat yang tidak umum itu. Kesamaan yang kita jumpai dalam kehidupan Abraham, Ishak, dan Yakub cukup jelas. Dalam kisah mereka kita melihat betapa pentingnya kekeluargaan dan pengaruh keteladanan. Tema seperti tipu muslihat, keberpihakan, konflik dalam keluarga, berkat yang tak disangka, pemulihan, dan iman mengalir di dalam naratif hidup mereka. Dalam sebagian besarnya, kita melihat bahwa Allah setia pada janjinya. Ia memilih menggenapi tujuan kerajaannya melalui orang-orang berdosa yang bersedia percaya padanya. Ia dapat membaharui orang-orang berdosa itu dengan memberi Abram nama baru Abraham, Yakub dengan nama baru Israel, dan membuat orang yang percaya pada Yesus Kristus ciptaan baru. Meskipun kita masih bergumul dengan pola hidup yang berdosa, di dalam Kristus kita mendapatkan pengampunan dosa dan kemampuan untuk mengatasi dosa. Kita diundang untuk ikut serta dalam karya Allah di dalam dunia. Kita mempunyai nama yang baru dan kita pun dapat mempercayai janji-janji Allah, yang berulang kali membuktikan dirinya setia. Nama Yakub sebagai penipu, menandai sebagian besar hidup Yakub. Namun ia jugalah Israel, sosok yang menerima janji Allah yang tergenapi. Allah menampakkan diri pada Yakub, dan Yakub mempercayai janji Allah. Di tengah kegagalan Yakub, Allah memilihnya untuk menjadi pemimpin bangsa yang besar yang menyandang namanya sampai di hari ini. Meskipun demikian, kita tidak mengetahui banyak tentang sosok Yakub, yang berada di tengah berbagai peristiwa, dikelilingi oleh sosok-sosok penting lainnya. Yakub tidak dikenal oleh hikmatnya atau keberaniannya yang hebat, dan seolah-olah tampak bahwa Yakub hanyalah alat yang pasif di tangan Allah.
tetapi itu anggapan salah. Meskipun kita tidak melakukan hal-hal yang besar bagi Allah, itu tidak berarti kita tidak penting bagi Allah. Kita perlu mempertimbangkan kehidupan Yakub dan mengingat bahwa di tengah kegagalan-kegagalan kita, Allah masih dapat dan bakal melibatkan kita dalam rancangannya. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk mengikuti teladan-Mu dan mengulurkan kebaikan, ketika aku tidak diperlakukan dengan baik. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.